Halo semuanya, selamat pagi. Pernahkah kalian mengetahui bagaimana komponen-komponen mesin itu bisa dibentuk seperti propeller, terus seperti baja? Di dalam teknik mesin itu ada beberapa teknik seperti metode penempaan atau forging. Nah, selain metode tersebut, ada metode lain yang sudah tua dan sudah lama sekali, yaitu kita sebut casting atau pengecoran. Casting ini merupakan pengecoran proses manufaktur tertua. Menurut arkeolog, penemuan metode casting ini terjadi pada 3200 Masehi yang lalu. Nah, artinya manusia sudah menguasai tentang seni melelehkan logam sejak lebih dari 5000 tahun yang lalu. Dari sekian banyak jenis pengecoran, ada satu yang paling banyak dan paling legendaris, yaitu sand casting. Mari kita bedah tentang sand casting. Jadi, apa itu pengecoran? Sederhananya, ini adalah proses menuangkan logam cair ke dalam rongga cetakan dan membiarkannya membeku. Dalam sand casting, kita menggunakan pasir sebagai media cetaknya. Langkah awal atau pembuatan pola. Proses ini unik karena menggunakan cetakan pasir sekali pakai maksudnya. Langkah pertamanya adalah menyiapkan dua kotak cetakan yang sering disebut bagian atas atau cup dan bawah atau drum. Proses teknis, kita meletakkan pola atau model benda di tengah kotak tersebut. Pasir khusus dituangkan lalu diberikan tekanan atau dipadatkan agar mengikuti detail pola dengan sempurna. Setelah pasir dipadatkan, kotak dibuka dan pola diambil menggunakan sekrup dengan sangat hati-hati. Hasil akhir, tahap pertama, kini kita memiliki rongga kosong yang bentuknya persis dengan benda yang ingin kita buat. Setelah cetakan siap, kedua kotak digabungkan kembali dan dikunci rapat menggunakan paku kling agar tidak bergeser saat terkena tekanan logam cair. Lalu, tahap selanjutnya, eksekusi penuang. Eksekusi penuangan kita lakukan setelah cetakan siap. Setelah cetakan siap, saatnya bekerja dengan suhu ekstrim. Logam dilelehkan di dalam tungku hingga mencapai titik cairnya. Logam cair ini kemudian dituang ke dalam cetakan melalui saluran yang disebut gauge and screw. Kemudian kecepatan dan presisinya ada satu aturan, yaitu penuangan harus dilakukan dengan cepat. Mengapa? Untuk menghindari pembekuan dini sebelum logam sempat memenuhi seluruh sudut rongga cetakan. Kemudian pendinginan. Setelah terisi penuh, kita masuk ke tahap pendinginan. Waktunya bervariasi tergantung pada ketebalan dinding logam dan suhu materialnya. Disinilah logam berubah dari cair menjadi solid, mengambil bentuk rongga pasir tersebut secara permanen. Dan pada tahap akhir adalah pembersihan atau shake out. Setelah dingin, cetakan pasir harus dihancurkan untuk mengeluarkan produk di dalamnya. Itulah sebabnya produktivitas dianggap rendah per unit cetakan. Produk yang baru keluar biasanya masih kasar, sehingga kita perlu melakukan trimming atau pembersihan sisa-sisa logam pada saluran masuk agar hasilnya halus dan siap kita gunakan. Mungkin kalian banyak bertanya, mengapa metode pengecoran logam menggunakan cetakan pasir tersebut masih sangat populer hingga saat ini? Yakni jawabannya adalah efisiensi biaya. Biaya perkakasnya sangat rendah dibandingkan metode lain. Selain itu, sand casting sangat fleksibel. Hampir semua jenis logam dan ukuran benda dari yang paling kecil hingga yang paling besar bisa dibuat dengan metode tersebut. Namun, tentu ada tantangannya dalam proses tersebut. Akurasi dimensinya tidak seakurat metode die casting atau investment casting. Permukaannya juga cenderung kasar karena teksturnya sangat sedikit kasar karena tekstur pasir tersebut. Pasir tersebut biasanya menggunakan pasir silika, sehingga hampir selalu membutuhkan proses finishing. Jadi, sand casting adalah perpaduan antara seni kuno dan kebutuhan industri modern. Ia murah, serbaguna, meski butuh kesabaran dalam penyesuaian akhirnya.
Jadi, udah pada ngerti belum nih tentang sandcasting? Belum pada ngerti? Atau masih kurang nih penjelasannya? Mungkin langsung saja kita lanjutkan ke beliau-beliau ini. Nah, jadi kawan-kawan semua, di tengah pesatnya perkembangan teknologi manufaktur seperti CNC, otomasi, additive manufacturing, sandcasting ini tetap bertahan. Karena jika kita ingat metode ini membuktikan bahwa teknologi yang sederhana tidak berlalu seperti usang. Justru banyak solusi industri lahir dari proses yang paling dasar. Selama kita memahami prinsip dengan benar, sandcasting juga menjadi reminder bahwa di balik setiap komponen logam yang kita gunakan sehari-hari, ada proses panjang yang melibatkan perhitungan, pengalaman, dan kesabaran. Terima kasih, lanjut ke 11. Sebagai calon praktisi dan insinyur yang kompeten, sangat penting bagi kita untuk tidak hanya mengejar teknologi yang terbarukan, tetapi juga memahami teknologi yang paling fundamental. Karena fondasi yang kuat selalu menentukan kualitas hasil akhir. Jadi, setiap kali kita melihat komponen logam, entah itu di komponen mesin, di bagian mesin, kendaraan, atau peralatan industri lainnya, ingatlah bahwa semuanya bisa berawal dari pasir, api, maupun pengetahuan manusia. Nah, itulah penjelasan mengenai pengecoran logam, tepatnya sandcasting. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata yang telah berkenan kalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.